Hey halo Smart Viewers, welcome back to Worthy, Obvious, and Wonder. Smart Viewers tahu nggak? Umat manusia ternyata pernah kalah perang melawan hewan loh. Kira-kira hewan apa ya itu? Miss Kepo nggak nyangka deh pernah terjadi peperangan seperti ini. Setahu Miss Kepo sih biasanya peperangan itu berebutan kekuasaan ya. Tapi kalau perang sama hewan, berebut apa nih? Nah, Vladimir dan Wahyu kasih informasi dong perang antar manusia dan hewan apa yang pernah terjadi. Dan kenapa manusia bisa kalah ya? Halo Smart Viewers. Yeay. Yuhu. Masih ya. Lah makanya internal nih. Iya, ini enggak kan tentang ceritanya kan dia Miss Kepo nanyain tadi tentang burung. Yap, tentang burung kecil gitu kan. Lanjut. Oke, kita akan bahas nih tentang perang antara manusia dengan emu. Wah, menarik juga Emu nih ini ya. apa nih sebenarnya emu ini? Jadi, bagi warga Australia, perang emu ini itu kan burung kan? Oke. Nah, perang emu yang terjadi pada akhir tahun 1932 ini adalah salah satu perang yang akan selalu dikenang dalam sejarah. Nah, pasalnya dalam perang tersebut, pemerintahan Australia tidak sedang bertarung melawan negara lain, tetapi justru kawanan hewan yakni si emu, si burung ini. Nah, seperti apa informasinya? Berarti nggak lama-lama banget ya tahun 30-an, dan 1930-an itu belum lama loh ya. Lama dong. Belum lah, kan masih 19 bukan 18 depannya. 70 tahun yang lalu Iya loh. sih, lumayan lah ya. Iya Tapi sih. masih itulah, Masih normal gitu masih ya. normal gitu. Oke. Nah, yang pertama berawal dari hasil gandum pertanian yang dilahap sama burung emu ini sendiri. Nah, satu-satunya perang dalam sejarah yang dilakukan antara manusia dengan hewan adalah perang burung emu di Australia. Kisah ini tuh bermula dari akhir Perang Dunia Pertama, ketika pemerintahan Australia tuh memberi solusi kelangkaan pekerjaan pada para veteran Perang Dunia ini dengan membayar mereka untuk mencari lahan gandum. Namun ternyata mereka itu mendapatkan tantangan ketika berhasil menumbuhkan gandum akhirnya, yakni maraknya burung emu. Di sekitar ternyata ada sekitar 20.000 ekor burung emu yang merusak pagar-pagar lahan pertanian dan memakan habis tanaman gandum. Kerusakan pagar ini tuh menimbulkan lubang cukup besar yang akhirnya dimanfaatkan oleh hewan-hewan lain, yaitu kelinci untuk mencari makan. Jadi burung emu tuh ngerusak-ngerusakin pagar-pagarnya mereka, manusia-manusia ini. Dan menimbulkan kerusakan baru kayak tadi masuk hewan-hewan lain gitu kan. Padahal pekerjaan baru tuh mereka Iya. habis perang, veteran perang ceritanya. Kayak benalu ini burung emu. Iya nih. Dan yang kedua adalah perburuan burung emu itu tidak mudah. Nah, permasalahan ini membuat petani itu meminta pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Jadi Menteri Pertahanan Australia, George Pearce mengirim tentara untuk menghadapi burung-burung emu ini. Nah, ia berpendapat puluhan ribu ekor burung emu itu cocok sebagai ajang latihan bagi para tentara yang dilanda kebosanan usai perang gitu kan. Nah, sayangnya para tentara ini ternyata meremehkan kemampuan bertahan dari seekor burung emu, kemampuan bertahan hidup para burung emu ini. Nah, pada hari pertama pemburuan, sejumlah taktik yang digunakan, tapi semuanya gagal total. Nah, dengan kecepatannya, para burung emu itu berlari menuju hutan yang lebat, dan meski sudah memuntahkan ratusan peluru, hanya kurang dari 10 ekor burung emu saja yang berhasil dibunuh oleh para tentara ini. Wow. Wow, itu gue ngebayangin itu ceritanya manusianya lagi di ruang meeting terus rapat. Ini kita akan menyerang daerah sini. Terus burungnya juga lagi rapat. Ini kita akan menyerang daerah Justru sini. burungnya yang rapat, tentaranya kan meremehkan. Oh iya tadi benar kan. juga, kayak gampang burung Alah, doang. burung Burung yang doang rapat gitu ya, kan. ternyata lagi di konferensi pers itu kayak burung-burungnya. Ya, mungkin dulu juga karena belum pandemi jadi meetingnya ketemu langsung nggak pakai Iya, Zoom. makanya nggak gitu pakai kan. Zoom burung-burungnya. Yang ketiga, hasil akhir melawan burung emu itu dianggap gagal. Setelah berulang kali mengadakan peperangan dengan burung emu nih pada akhir 1932, nyatanya tuh pemerintah Australia hanya sanggup menewaskan sekitar 986 burung emu pada pertempuran terakhir di sekitar bulan Desember. Hasil akhir dari pertemuan burung emu ini dianggap gagal sama kepemerintahan Australia. Pertempuran kali maksudnya Pak, bukan pertemuan. Iya, pertempuran. Mau meeting kayaknya. Gara-gara Pertempuran ngomongin maksudnya, meeting ya. pertempurannya itu dianggap gagal. Nah, kemudian sejumlah usulan untuk perang terhadap burung emu itu sempat diajukan beberapa kali, termasuk pada tahun 1943 dan 1948.
Nah, pemerintah itu menolak dan memilih masalah tersebut harus diselesaikan tanpa pembunuhan massal terhadap spesies asli tersebut. Untuk mengenang hal tersebut, akhirnya burung emu pun kini menjadi bagian dari lambang negara Australia bersama dengan kanguru. Iya. Luar biasa ya. Mungkin akhirnya dengan itu akhirnya pemerintah ya udahlah diajak kerjasama aja lah. Dijadiin damai-damai gitu ya. Damai-damai aja. Akhirnya mungkin berdamai burung emu menerima kebahagiaan mereka. Mungkin begitu ya. Next, selanjutnya apa nih? Senjata gitu. Nah, yang keempat itu kehebatan dari burung emu nih. Jadi Animal Diversity mengungkapkan kalau burung emu memiliki otot besi tulang kapat. Otot betis yang tidak dimiliki spesies burung manapun di dunia ini. Nah, dengan kaki ini mereka bisa melihat hingga kecepatan 50 km per jam. Melesat, Pak. Melesat, bukan melihat. Gue tadi ngomong apa? Melihat, melesat. sorry. Burungnya dia bisa melihat burungnya pasti. Jadi melesat hingga kecepatan 50 km per jam. Nah, makanya tidak heran kalau burung emu ini tuh sangat mahir dalam hal berlari gitu kan. Seperti berlari dari masalah gitu. Berlari dari masa lalu. Selain itu burung emu ini juga pelompat dan perenang yang sangat handal. Dan fakta menariknya lagi, menurut Britannica, tendangan burung emu mampu mengeluarkan isi perut hewan kalau kondisinya itu tepat. Wow, mengeluarkan isi perut hewan itu gimana ceritanya ya? Ini hewan pembunuh ya berarti burung Iya, emu berarti ini ya. hewan pembunuh. Dan tiap jari burung emu itu dilengkapi oleh cakar tajam sehingga dapat dikatakan salah satu burung paling berbahaya di dunia. Wow. Memang luar biasa sekali ya ini burung ya, tapi untung akhirnya dijadikan kawan nih sama pemerintah Australia. Kalau enggak udah dicabik-cabik muka mereka itu mungkin ya. Kayak kita tidak mengenal Australia gitu sekarang. Kita mengenalnya benua emu mungkin. Benua emu ya, udah penuh dengan burung-burung emu. Tapi ini menarik sih ya, Fat. Menarik sih. Segmen ini ngomongin hewan-hewan ini tuh gue jadi kepikiran satu ide deh. Apalagi lu jangan ide deh. Gimana kalau kita pulang? boleh. Gimana kalau kita Gak sih, gue kayak iseng Gimana aja kalau gitu. kita memasak burung emu? Wah, boleh sekali Sobat Viewers. boleh. Kira-kira seperti apa rasanya? Terus aja kita panggil Chef Juna. Enggak, gue kayak kepikiran kita main kuis tentang hewan gitu lah. Boleh. Ide bagus tuh, boleh. Nah, Ini jadi kayak- bisa menguji nih siapa nih di antara kita yang paling Iya, hewan benar. ya. Yang menang bisa menikahi Miss Kepo. Aduh, nggak perlu. Jadi hewan aja gue nggak apa-apa. Yang kalah jadi hewan, nggak perlu yang nggak perlu menikahi Miss Kepo. Oke, jadi nanti sih gue pikirin lagi sih kuisnya kayak gimana. Mungkin sambil nunggu itu kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal mengadu kepintaran nih tentang hewan. Jadi tetaplah Antara kita bersama berdua kita. dan Miss Kepo mungkin ya. Ya nggak usah, Nggak Miss usah. Kepo, nggak Kita usah berdua banyak, aja lah ya kita udahlah. berdua aja. Suruh pulang aja itu orang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Worthy Obvious and Wonder.